Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Ihsan dari kelas 11 TKJB asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan berikan penjelasan tentang materi yaitu Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah yang pertama yaitu untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, dan bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Organisasi yang pertama yaitu ITU, yaitu International Telecommunication Union. Organisasi ini didirikan di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Organisasi ini termasuk salah satu agen khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Lokasinya di samping gedung utama kampus PBB. Eh, Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. Organisasi kedua yaitu IEC, yaitu International Electrotechnical Commission. Organisasi ini didirikan pada tahun 1906. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, tenaga air laut, serta berbagai hal lain. Organisasi berikutnya yaitu ISO, yaitu International Organization for Standardization. Organisasi ini merupakan salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional di tiap-tiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. ISO berperan dalam standar dan protokol komunikasi data. Organisasi berikutnya yaitu ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers, yaitu sebuah organisasi yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Contoh standarisasi dari organisasi ini yaitu LAN atau Local Area Network. Organisasi berikutnya yaitu ANSI, yaitu American National Standards Institute. Organisasi ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918 dengan misi untuk meningkatkan daya saing global bagi bisnis dan kualitas hidup negara Amerika Serikat. Standarisasi yang dikeluarkan yaitu ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hexa dan Unicode. Organisasi berikutnya itu ATS atau ArcNet Trade Association. Organisasi ini bertujuan untuk mendesain standar high speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Organisasi berikutnya yaitu CIE atau International Commission on Illumination, yaitu organisasi yang didedikasikan untuk kerjasama internasional dan pertukaran informasi di antara negara-negara anggotanya tentang semua hal yang berkaitan dengan sains dan seni lighting. Standarisasi yang dikeluarkan yaitu dokumentasi ringkas data yang mendefinisikan aspek cahaya dan pencahayaan untuk memerlukan definisi unik untuk harmoni internasional. Organisasi berikutnya yaitu DISA, yaitu Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain, sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. Organisasi berikutnya yaitu ECA atau Electronic Components Assemblies dan Material Association, yaitu organisasi standar dan perdagangan Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Tetapi sayangnya organisasi ini berhenti beroperasi pada tanggal 11 Februari 2011.
Organisasi berikutnya yaitu EIA atau Electronic Industries Alliance, yaitu organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Organisasi berikutnya yaitu ECMA atau European Computer Manufacturers Association. Organisasi ini didirikan tahun 1961, bertujuan untuk mengembangkan standar dan laporan teknis untuk memfasilitasi dan standarisasi penggunaan teknologi komunikasi informasi dan elektronik konsumen. Organisasi ini juga merupakan organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Organisasi berikutnya yaitu ETSI atau European Telecommunication Standards Institute. Organisasi ini didirikan pada tahun 1988 dan bertanggung jawab untuk pembentukan standar telekomunikasi teknis. Standarisasi yang dihasilkan yaitu standar GSM. Organisasi berikutnya yaitu FCC atau Federal Communication Commission. Organisasi ini merupakan organisasi atau badan regulasi pemerintah Amerika, dan juga organisasi ini mengatur dalam penggunaan frekuensi, bandwidth, dan maksimum power of the intentional radiator. Organisasi berikutnya itu IETF atau Internet Engineering Task Force. Organisasi ini bertugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik dalam jaringan komputer dan internet, kemudian mengajukan solusi kepada organisasi yang bernama IAB atau Internet Architecture Board. Organisasi ini juga mengatur standarisasi protokol TCP or IP untuk internet. Organisasi berikutnya itu INCITS atau International Committee for Information Technology Standard. Organisasi ini menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, penyampaian kembali informasi, dan lain-lain. Organisasi berikutnya yaitu ITI atau Information Technology Industry Council, merupakan sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. Organisasi berikutnya yaitu ada TIA, yaitu Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bertugas mengadaptasi standar dunia ke dalam lingkungan Amerika. Standarisasi yang dikeluarkan dari organisasi ini yaitu radio frequency mobile, menara antena, satelit, dan sebagainya. Organisasi yang terakhir yaitu CEN atau European Committee for Electrotechnical Standardization, yang merupakan organisasi atau badan standarisasi teknologi informasi di Eropa. Layer yang pertama yaitu physical layer. Fungsi dari layer ini adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit data, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, serta topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kegunaan dari layer ini adalah untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Contoh protokolnya adalah 10 BST, 100 BST, dan RS232. Layer berikutnya yaitu data link layer. Fungsi dari layer ini adalah untuk mengoreksi kesalahan dan menentukan setiap bit data untuk dikelompokkan ke dalam frame. Selain itu, pada level ini terjadi pengalamatan hardware, seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Kegunaan dari layer ini adalah menyediakan link untuk data dan mempaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Contoh protokolnya yaitu SLIP, PPP, dan MTU. Layer berikutnya yaitu network layer. Fungsi dari network layer adalah membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data.
Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan router melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kegunaan dari layer ini adalah untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Contoh protokolnya yaitu IP, IPX, ARP, dan RARP. Layer berikutnya yaitu transport layer. Fungsi dari layer ini adalah melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut pada paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, serta melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Kegunaan dari layer ini adalah untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Contoh protokolnya yaitu TCP, UDP, serta SPX. Layer berikutnya yaitu session layer. Fungsi dari session layer yaitu mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dibangun, dipelihara, atau dihancurkan, serta mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Kegunaan dari layer ini adalah untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Contoh protokolnya yaitu SQL dan RPC. Layer berikutnya yaitu presentation layer. Fungsi dari layer ini adalah bekerja dengan cara mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Kegunaan dari layer ini adalah bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Contoh protokolnya yaitu ASCII, MPEG, dan JPEG. Layer yang terakhir yaitu application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Kegunaan dari layer ini adalah layer ini akan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Beberapa servis dan protokol yang berada di layer ini misalnya DMTIP, POP3, HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.